Ganteng doang naik pesawat jadi mayat cocote. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu teman-teman. Ingat jangan lupa minum air putih yang banyak, makan yang sering biar nggak gampang sakit ya kan. Kalau keluar tuh pakai yang tebel-tebel, lengan panjang. Udah jangan pedulikan baju-baju kurang bahan ya kan. Kok masuk angin ngentat-ngentut ya kan. Jadi nggak asik lagi kalau ngentat-ngentut gitu ya. Mending kalau nggak bau gitu ya. Biasanya yang pes-pes tuh bau gitu. Hari ini kontennya sungguh menarik karena hari ini aku mau reaction lagi. Kita tonton bareng-bareng ya kelakuan orang-orang ini meresahkan loh. Sebenarnya bukan orang-orangnya sih meresahkan. Kalau orang-orang meresahkan tapi nggak ke up ke media tuh masih nggak apa-apa sih. Masih ya udahlah ya. Ya udah namanya manusia tuh kan bermacam-macam. Tapi sayangnya ada suatu aplikasi yang meresahkan gitu ya. Yang membuat kayak semua orang afdol bikin konten apapun di situ, semua segala macam konten, segala macam kejadian dikontenin. Mau itu sedih, bahagia, meresahkan, memilukan, semuanya dikontenin gitu. Kayak gak habis pikir sama aplikasi ini kadang. Kita gak akan sebut aplikasinya ya kan. Aku kena meneh ya. Penjara, masih banyak hutang yang belum kubayar ya kan. Mlebu penjara, bayarku piye ya kan. Aku tidak sesugih Nikita Mirzani guys ya. Tenggorokanku sakit btw. Makan apa ya aku ya? Gak covid ya Allah. Yo, yang pertama, para kaum tiktart yang katanya beli tiket SJ182 cuman gak jadi terbang pada hari itu. Dalam tanda kutip, untung aku masih selamat. Dalam tanda kutip asik ada bahan buat FYP. Iya sih, kadang banyak ada beberapa orang yang di aplikasi TikTok itu tadi. Ya ini aku bacanya sesuai yang di sini ya. Kayak apa ya? Kok dia ada waktu untuk ngerekam suatu hal yang memilukan yang sedang terjadi gitu loh. Contohnya itu kayak nangis-nangis tapi mungkin aku kalau kadang ngonten sama orang kebawa suasana terus nangis itu kan tidak terduga gitu ya. Tapi ada yang beberapa orang yang ngonten justru pas ngonten tuh udah nangis kayak sengaja lihat kamera dan direkam. Dan aku suka nggak paham aja. Ya mungkin pribadi orang masing-masing juga kali ya. Cuman itu meresahkan kayak jatuhnya kitanya nggak jadi iba. Ya mendoakan tetap mendoakan ya udah semoga masalahnya cepat kelar dan sebagainya. Tapi jatuhnya kita nggak yang tersentuh hatinya tapi kayak kita nanda sih kue kok ngene apa janjian cuman ngejar trending doang. Ingin rasanya naik pesawat SJ182. Terus ada yang jawab sama kayaknya enak dirindukan orang banyak. Terus dia jawab sampai dicari siang dan malam. Terus dia jawab lagi ya kayaknya enak pengen deh merasakannya. Wah. Sebenarnya ini kalau cuman chattingan biasa dan nggak di-up di story WhatsApp itu nggak masalah. Tapi salahnya adalah ini di-up. I think nggak ada deh yang mau meninggal dalam kecelakaan dan terus dikasih ke keluarganya dalam bentuk potongan tubuh bukan yang utuh dan bentuknya wajar gitu loh. Mungkin kamu pengen gitu ya karena mungkin kamu tahu sadar diri jadi beban keluarga selama ini gitu kan. Diharapin sama keluargamu aja enggak gitu karena kamu terlalu nyusahin gitu ya. Terus kamu pengen dicari-cari tapi kamu nggak bayangin orang-orang yang beneran ada di kecelakaan itu tuh keluarganya nerima. Ngerti ya sih bukan utuh. Goblok. Lanjut. Ini cewek. Pesawat Sriwijaya hilang aja banyak yang nyari kok giliran aku hilang nggak ada tuh yang nyariin. Soalnya kamu bukan siapa-siapa sayang. Kamu gak dibutuhin di dunia ini ngerti gak? Surat jelas deh gue. Kadang tuh ya aku resah dengan jomblo-jomblo di luar sana ngerti gak? Dia menyuarakan kejombloannya ya atau dia yang punya pacar tapi gak dianggap terus menyuarakan itu. Tapi disuruh putus gak mau. Kan goblok nyusah ke awake dhewe. Ora kowe nyerimpeti urepe wong. Lanjut. Ganteng doang naik pesawat jadi mayat cocote. Wah. Ganteng doang naik pesawat jadi macam. Buat siapapun yang bikin story ini atau bikin konten ini, kalau mau jadiin konten, bikin konten sebanyak-banyaknya apapun dikontenin itu hal wajar ya. Kalau fokusnya nyari duit, ya kan? Tapi kita juga harus tahu etika tidak tertulis. Karena kita hidup di Indonesia yang kental akan budaya. Jadi aturan-aturan tidak tertulis itu pasti ada. Contohnya kayak gini. Gak semua hal itu bisa dikontenin teman-teman ya. Apalagi gini, ganteng doang naik pesawat jadi lanjut, ini di Google dia nge-search jaket pengaman di pesawat, terus keluar gambar, terus habis itu ada captionnya, satu pesawat pada nggak mikir apa gunanya ini, lagian juga jatuhnya di air kan bisa juga keluar di jendela darurat, sumpah tolol banget.
Pertama, buat yang komen kayak gini pasti kamu gak pernah sekolah atau ngikutin edukasi tentang pramugari atau tentang pilot atau tentang pesawat, tentang engineering pesawat, tentang fungsi-fungsi dan sebagainya. Kamu cuman penonton yang merasa lebih pintar daripada orang yang melakukannya. Sekelas turbulensi di pesawat aja aku udah panik luar biasa gitu loh. Udah rasanya kayak ya Tuhan aku mau meninggal nih kayaknya. Dan aku gak bayangin itu dalam keadaan sadar pesawatnya jatuh. Yang ini mending disantet wis, ra iso nguyuh. Sulan we. Lanjut. Kebanyakan salah paham. Aku tahu aku salah tapi harusnya mikir kan. Pas di udara kan masih bisa lompat darurat. Lagian kan ada jaket misalnya lompat di jendela darurat bagian jatuh di laut bukan di daratan. Harusnya satu pesawat memikirkan gitu bukan teriak. Pertama gini deh, kalau keadaan pesawat itu di atas dan pintunya dibuka, bayangin gak kita kesedotnya kayak apa? Dan kita ketarik keluar pesawat, itu posisi kita nanti jatuh itu gak lurus gini, tapi bisa aja gini, bisa aja malang melintang. Di luar kalian kena angin, kontol, blok, tanda nih. Gue mah lanang mewet tuh sekarang murah urusan. Kalau kamu jatuh ke air, posisinya gak pas, itu kamu bisa mati, ngerti gak? Bisa pendarahan di dalam, bisa patah tulang dan sebagainya. Kayak aduh ya Allah Gusti dikai utek rak dinggo. Aku sen goblok gue ngerti ya Allah. Ngerti gak sih? Kayaknya gak pernah naik pesawat wes. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Pramugari diperkosa 11 pria sampai tewas. Sosok Ica pramugari yang diperkosa 11 orang sampai tewas. Makanya dadi wong aja ayu-ayu. Terus kalau kena pelecehan seksual, kena pemerkosaan, cewek cantik salah, cewek seksi salah. Bingung deh aku sekarang yang korban itu bisa jadi pelaku, aneh ya. Kasian loh, korban nih aku pemerkosaan. Terus ntar aku berusaha untuk membela diri, dia matanya tak coblos, terus nanti aku jadi tersangka pembunuhan. Atau aku lapor ke polisi, terus nanti aku jadi, lah salah aku ayu, lah salah balik ya mono, aduh. Udah pindah ke bulan aja kalau kayak gini. Bikin negara sendiri ya kan, aturan aku yang nyiptain. Yang mau masuk ke bulan harus tes segala macam gitu ya. Kalau akhlaknya nggak baik terjunin ke bumi lagi. Oh udah, cuman dikit. Ya itu adalah ketololan orang-orang di negeri kita gitu ya. Manusia itu diciptakan tuh kan ada otaknya. Beda sama hewan sama tumbuhan gitu ya. Gak ada otaknya kan mereka, makanya anak sendiri aja bisa dimakan. Jadi kalau kelakuannya udah mirip sama hewan, ya kalian bisa nyimpulin sendiri gitu ya. Aku tuh sulit berkata-kata loh sebenarnya. Ada ya orang mikir kayak gitu. Oke lah, dikontenin nih kecelakaan pesawat iya. Bisa kan dengan cara kayak belajar dari kesalahan karena terjadinya kecelakaan pesawat apa segala macam. Sharing tentang kalau di pesawat tuh kayak gimana, proses penyelamatannya, kalau terjadi darurat apa segala macam tuh kita harus kayak gimana. Bisa kan kayak gitu? Atau kayak presenter bawain berita, ada kecelakaan apa segala macam. Bisa kok, semua hal bisa dikontenin dengan pembungkus yang baik. Gak terus dengan kayak contoh-contoh yang tadi gitu loh. Kayak kalian tuh kayak hewan, ngerti gak? Kayak benda mati, gak punya hati, ngerti gak? Uripmu neng di toh. Ya ampun. Sama kucingku aja masih baik hati kucingku loh. Luna, kalau aku sedih tuh dia cuma ngeliatin diem. Lah gue kok kelakuanmu ngalahi kewan nih sakjane opo kowe? Astagfirullah. Mungkin ya, jadi orang-orang yang bikin konten kayak gini tuh guyonan, biar kayak di komen, biar engagement naik dan sebagainya. Tapi jangan sampai konten atau uang itu menjadikan kamu jadi gak punya hati, jadi kayak hewan, ngerti gak? Jadi kayak setan bangsat. Jangan sampai dirimu tuh bisa dibeli sama uang, bisa dibeli sama popularitas, bisa dibeli sama engagement yang tinggi, bisa dibeli sama pujian orang-orang, ngerti gak? Kok bingung lah, aku tuh juga bikin konten, iya. Bahkan ada beberapa konteks, misal ada beberapa insiden yang terjadi di dunia pun sewajarnya orang-orang atau content creator seperti aku bikin konten tentang hal itu. Kadang aku memilih untuk enggak karena menurutku pribadi kayaknya enggak pantas deh aku bikin konten tentang itu. Tapi untuk kecelakaan kayak gini mbok dadi kayak konten, mbok gawe guyonan sing kudune kenapa enggak lompat aja? Banyak orang mau hidup sumpah. Mending toh kowe daripada tidak berguna, mending kamu mendonorkan seluruh organmu ke orang-orang yang mau hidup, ngerti enggak? Kecuali utekmu. Kodine nyalor kowe uteke. Kayak kasihan kamu punya otak, dikasih otak sama Tuhan itu enggak dipakai. Mending aku utekku ning ditumit. Benina tak ida-ida rak masalah jek kanggo. Lah kowe ya kan wis utekmu ning sikut, kapalen, getehen ya toh. Rak kanggo san, sentet san. Enggak paham lah aku. Enggak masalah loh ngonten, bikin konten nyari duit, enggak masalah. Bikin orang ketawa-ketawa bahagia. Jadi ndremimil, jadi ngerasani kamu, terus akhirnya masalah hidupnya jadi sedikit terlupakan. Gak masalah, bagus kok. Cuman kamu juga harus ngutek gitu loh.
Jangan harga dirimu bisa dijual gara-gara konten, ngerti gak? Ya balik lagi ke prinsip orang beda-beda. Prinsipku sama prinsipmu beda, jadi jangan saling mencampuri prinsip kita. Jadi ya udah aja, itu reaksiku ketika aku melihat orang-orang seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa cek description box. Semoga hidup kita semakin berkualitas. Semoga kita makin upgrade. Jadi gak cuman iOS doang yang di-upgrade, gak cuman handphone doang di-upgrade, rumah upgrade, mobil upgrade, pacar upgrade, tapi kitanya juga gitu ya. Gak cuman skincare doang upgrade, tapi isi dari kitanya yang upgrade juga. Sampai sulit berkata-kata aku gitu ya. Jadi ya udahlah, jangan lupa subscribe channel ini karena channelnya masih baby ya, perlu asupan nutrisi banyak sekali. Jangan lupa ditonton konten-konten sebelumnya karena masih dikit jadi gampang nontonnya. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. Please manusia, kamu di sekolahin sekian tahun tapi gak pinter-pinter. Ya anggap aku ngatain diriku sendiri aja ya. Jadi gitu aja, see you in the next video, bye.